Halo YouTube, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya membuat dapodik online. Nah, jadi ceritanya ini komputer server yang untuk dapodik berada di sekolahan. Saya kontrol dengan TeamViewer. Nah, kita connect dulu ya ke TeamViewer-nya server. Nah, sekarang sudah terkoneksi. Kita minimize dulu. Nah, kita sekarang coba buka terlebih dahulu dapodik. Kita lihat port yang digunakan dapodik itu berapa. Kita lihat dulu portnya. Nah, port dapodik sudah terbuka di sini, bisa dilihat portnya 5774. Nah, sebelum mengonline-kan, kita install dulu NoIP. Menginstal, mendaftar dan menginstal ya NoIP. Nah, di sini kita harus mendaftar dulu di sini dan menginstal aplikasinya. Coba login ya, coba login dulu. Tuh, salah. Nah, ini kita bisa membuat hostname lagi di sini. Ini coba kita buat ya, dapodik. Nah, seperti ini. Add hostname. Host is invalid. Saya narasi add hostname. Nah, sekarang host sudah terbuka. Ini. Nah, dapodik.arasi. Nah, setelah kita buat hostname, kita mendownload aplikasi NoIP-nya di sini di bawah. Dynamic Update Client for Windows. Nah, setelah kita download lalu kita install, setelah itu login. Ini juga ada host yang mau digunakan. Pilih salah satu ya, karena saya sudah membuat. Nah, setelah diinstal, port juga sudah terlihat di sini ya. Kita mengecek lokal IP kita. Caranya kalau saya ini ya, cmd ipconfig al. Oke, daftar nama serasan Bu. Nah, setelah terlihat seperti ini, yang pasti operator sudah paham ya untuk melihat lokal IP. Di sini saya internet adapter yang internet itu menggunakan lokal IP ini. Nah, setelah ketahuan lokal IP-nya, kita coba dulu.
17 Nah, terbuka. Berarti lokal IP-nya sudah benar ya. Setelah itu kita masuk ke router. Ini default router ya masih. Default router itu biasanya ini. Kalian bisa mengeceknya di sini. Default gateway ini alamat routernya. Biasanya untuk default login itu user, passwordnya user. Biasanya untuk login user ya. User. Nah, karena ini passwordnya sudah saya rubah, jadinya tidak bisa masuk. Nah, setelah kita masuk di router, kita masuk ke network. Application, masuk ke application, salah. Masuk ke application, lalu port forwarding. Nah, kita buat di sini. Contoh. Nama ini Eraport sudah ada ya di sini ya. Eraport. Nama apa ya? Dapodik on. Dapodik saja. TCP, NUDP. Ini sebenarnya TCP saja juga nggak apa-apa. One host ini nggak usah diisi. Ini menggunakan PPOP. One start port. Nah, ini sebenarnya bebas ya. Tapi kadang di ISP ada pemblokiran juga. Bagian kita samakan one port dan local port nggak apa-apa. 5774. And port 5774. LAN host IP address ini diisi dengan local IP servernya. Jadi di sini kasusnya local IP servernya 192.168.1.17. Nah, LAN host IP address lokal server saya itu 17. Jadi routernya ini nanti menuju ke IP kita. LAN host start port 5774. Karena ada porting menggunakan port 5774, kita memasukkannya 5774. Nah, ini. Jadi seperti ini. Maksudnya itu seperti ini. Saya mencoba menjelaskan ya. Jadi nanti kalau di internet IP kita itu diakses menggunakan one port ini 5774, nanti akan diarahkan ke LAN host lokal IP ini ke port ini. Seperti itu. Contoh my IP nanti akan terlihat. Jangan sekalian. Can you see me? Nah, assalamualaikum. Nah, di sini sudah terlihat IP publik kita di sini. Jadi maksudnya di sini kalau IP publik kita diakses menggunakan one port ini, nanti akan di forward diarahkan ke lokal IP server kita. Itu. Nah, kita cek portnya dulu. 5774. Kita cek. Nah, ternyata error ya, karena portnya memang belum terbuka. Nah, kita coba add dulu di sini. Add. Nah, your data has been stored. Nah, dapodik one port 5774 sudah terbuka. Seharusnya ini kalau tidak error ya, kita coba cek port. Nah, di sini sudah sukses.
Berarti IP publik kita ini dengan port 5774 itu sudah terbuka. Nanti kalau kita membuka seperti ini, kita copy dulu ya. Ini kita copy, salin, ini tempel. Nah, 5774. Nah, kita akan langsung diarahkan ke lokal IP server kita. Langsung diarahkan ke sini. Nah, kita langsung diarahkan ke sini. Ini lokal IP, ini public IP. Biasanya public IP ini kalau dari ISP itu sudah berubah-berubah. Kalau routernya di restart itu public IP-nya berubah biasanya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, jadi kadang kan kita nggak harus mengontrol dari jarak jauh, terus mengecek IP-nya ini. Nah, itu fungsi dari no IP. Jadi di sini kita akan lebih disederhanakan dengan hostnya. Contoh di sini, salah. Edit host. Jadi di no IP ini saya sudah membuat dua host, Arasi Evo ini dan Dapodik Arasi. Tapi yang saya gunakan ini saja, Arasi Evo.ddns.net. Nah, nanti kalau saya mengakses ini, nanti langsung diarahkan ke sini. Contoh saja. Jadi alamat ini arasi evo.ddns.net ini sama dengan publik IP kita. Jadi kalau nanti routernya di reset, nanti di sini IP publiknya langsung berubah. Jadi Superno IP ini untuk membantu biar kita mudah, tidak usah mencari publik IP-nya dulu. Kalau routernya atau listrik mati, nanti kita harus pakai TeamViewer dulu untuk mengecek publik IP-nya, tidak usah seperti itu. Jadi fungsinya aplikasi no IP seperti itu. Langsung refresh ini, langsung auto refresh. Berarti dia mengecek terus publik IP-nya berapa. Contoh ya, ketika saya mengakses ini, arasi evo.ddns.net. Nah, kita akan langsung masuk ke router. Tapi kalau kita masukkan portnya 5774, kita akan langsung diarahkan ke Dapodik. Nah, contoh ini kita arahkan ke kita arahkan ke Eraport. Gini. Kita langsung diarahkan ke Eraport. Ya seperti itu saja. Ini cara saya ya, mungkin ada orang lain yang berbeda, saya tidak tahu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.